Alright. Try the hat on, you suit the hat, look good on you. What Away from me, man. are you doing, man? Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Bang, cek kodam gua, soalnya besok mau nyalonin DPR. Hah? Setelah saya terawang kodammu jambek mas, alias gajah muka bebek. Bang Bakso, Anda tidak cocok jadi DPR. Soalnya kalau DPR cocoknya yang hodamnya tikus berdasi. Oke, lanjut pantun aja ya. Pergi ke kolam memancing ikan. Ketemu Kang Yayan Ruhian. Kalau kalian tim nobar sambil makan atau tim nobar sambil rebahan. Halo warga nobar yang kalau makan nggak habis nasinya nangis. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat ya kalian semua. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul A Violent Man yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang napi paling brutal yang sangat ditakuti oleh semua orang di penjara. Bahkan polisi dan sipir pun tidak berani menyentuhnya. Film ini akan menunjukkan betapa kelamnya kehidupan di penjara Inggris yang penuh dengan kebrutalan. Dan di sana hanya ada satu peraturan, yaitu membunuh atau dibunuh. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A Violent Man. Film dimulai di sebuah penjara yang memperlihatkan seorang tahanan yang tiba-tiba ditusuk oleh narapidana lain. Dan napi brutal tersebut adalah Steve Michelson yang dikenal sebagai orang paling beringas dan ditakuti di penjara. Dan tentu saja dia sudah bolak-balik masuk sel isolasi karena selalu menyerang napi lain tanpa alasan. Padahal dia sudah sering diperingatkan oleh para sipir bahwa dia berada di penjara untuk menebus dosa-dosanya, bukan malah membrutal seenaknya. Dan kalau menurut kepala sipir, kelakuan Steve ini disebabkan karena dirinya yang selalu menyendiri dan jarang bergaul dengan napi lain. Anjay introvert. We're not set up to break you. You're here to rehabilitate. You have to acknowledge that you have a debt to pay society. You can't live a solitary life in the way that you necessarily want. In the end, it all lies with you. Agar Steve mau bergaul, kepala sipir pun menempatkan napi baru di kamar selnya. Napi baru ini adalah seorang pemuda kulit hitam bernama Marcus, tapi bukan Marcus Horizon. Setelah masuk sel, Marcus terlihat canggung dan tidak tahu harus berbuat apa karena di sana Steve tidak mau menyapanya apalagi mengajaknya berbincang. Keesokan harinya, Steve mendapatkan kunjungan dari pengacaranya. Di pertemuan ini, pengacara itu menjelaskan bahwa putri Steve kini sudah beranjak dewasa. Kemudian, sang pengacara mengatakan kalau putrinya ingin bertemu dengan sang ayah. Apalagi anak itu belum pernah melihat Steve secara langsung karena sudah dipenjara sejak dia belum lahir. Akan tetapi, Steve diperbolehkan untuk menolak kunjungan anaknya jika dia belum siap. Setelah mendengar semua perkataan sang pengacara, Steve hanya bisa diam 1000 bahasa. Dia tidak tahu harus merespon bagaimana karena dia sudah lama tidak berinteraksi secara normal dengan manusia lain. Steve? Malam harinya, Marcus tampak gelisah dan ketakutan saat mendengar napi lain mengancam akan membulinya. Dan sebagai orang baru di penjara, tentu hal ini membuatnya was-was sepanjang waktu. Besoknya, Steve membawakan Marcus air teh hangat tanpa berbicara satu kata pun. Sontak, pemuda itu menerima minuman tersebut sambil terheran-heran dengan perilaku aneh Steve. Thanks for the tea. You showered that way? Saat jam makan siang, Steve justru terlihat gelisah sendirian di kamarnya. Kemudian, dua napi yang merupakan anggota geng datang untuk mengancam Marcus. Rupanya Marcus adalah sepupu dari orang yang mengadukan mereka ke polisi. Di sisi lain, Steve yang sedang merenung merasa terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Alhasil, dia pun kembali membrutal.
cousins of course. That's all I got. That was all him. All him. Keesokan harinya, seorang napi tua bernama Frank mengunjungi Steve di kamarnya untuk mengambil barang haram selundupan. Di sini, Frank juga memberitahu bahwa Marcus kemungkinan akan diincar oleh seluruh anggota geng yang kemarin mengancamnya. Namun, Steve tidak memperdulikannya. Dia hanya ingin hidup sendirian di penjara tanpa ada campur tangan siapapun. Dan jika ada yang berani mengusiknya, maka orang itu dipastikan akan lenyap. Di hari berikutnya, Marcus terkejut karena dibangunkan oleh sipir. Melihat itu, Steve menganggap Marcus kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun di penjara karena dia terlalu lemah. Steve lalu menyarankan Marcus agar memilih antara menjadi orang yang teladan atau bajingan sepertinya jika dia ingin bertahan hidup di penjara. Karena menurutnya ada 2 jenis kriminal di penjara, yaitu kriminal yang menyulitkan persidangan sehingga dia di penjara padahal kasusnya bisa diselesaikan dengan hukuman ringan. Lalu yang kedua, ada juga kriminal seperti dirinya yang brutal berbahaya bagi masyarakat sipil. Setelah membacot cukup lama seperti saya tadi, Steve memberitahu aturan-aturan di sel tersebut. Intinya, dia hanya ingin saling menghargai privasi masing-masing. Dan jika Marcus berani menantangnya, maka Steve tidak akan segan untuk menghajarnya. It don't have to be a cut in this cell. I deserve to be here, and by the sounds of it, so do you. Shit when I'm not here, and I'll do the same. Malamnya, Marcus sudah tidak kuat untuk buang air besar. Namun sesuai aturan mereka, Steve melarangnya untuk buang air selagi dirinya masih ada di sel karena itu dianggap tidak sopan. Jadi pilihannya adalah mencari toilet lain atau tahan berak sampai Steve keluar dari sel. Tapi meskipun sudah berusaha keras menahannya sampai keringat dingin, Marcus pun akhirnya kelepasan juga. Lalu secara perlahan dia buang air besar saat Steve sudah tidur. Namun sialnya Steve terbangun setelah mencium bau yang sangat busuk. Seketika napi brutal ini pun langsung menghajarnya saat Marcus sedang ngeden-ngedennya. Di saat yang bersamaan, Steve teringat pada masa lalunya ketika dia menusuk tahanan yang sedang kencing saat dia masih berada di selnya. You can incarcerate a dangerous man. Well. Beberapa hari kemudian, para sipir penjara masuk ke kamar Steve dan menuduhnya telah merobek hidung seorang tahanan yang pernah mengancam Marcus. Karena Steve tidak mau mengaku, para sipir pun memaksa Marcus untuk memberi kesaksian. Namun, Marcus tidak mau menjawab jujur sebab dia merasa berhutang budi kepada Steve. Alhasil, para sipir pun geram dan memutuskan untuk menghukum Marcus di sel isolasi. Get him out of here. Tidak berselang lama, Steve kembali mendapat kunjungan dari pengacaranya. Dan di pertemuan kali ini dia menjelaskan bahwa jika Steve terus membuat masalah di dalam penjara, maka dia tidak bisa membantu Steve lagi. Karena setiap kali dia membrutal, pihak pengadilan auto menambah waktu hukumannya. Akan tetapi Steve lagi-lagi bebal dan tidak peduli, sebab dia merasa bahwa penjara ini adalah tempat yang layak untuknya. Selain itu, dia juga menikmati kekejaman di dalam penjara ini. Steve juga merasa dia adalah orang yang sangat jahat. Kemudian dia juga mengaku senang ketika membunuh mantan istri dan selingkuhannya karena baginya kesetiaan itu mahal harganya, jadi layak dibayar dengan nyawa. Mendengar itu, si pengacara pun pergi sebab Steve tidak bisa diajak kerjasama. Ketika di dalam kamar, Steve merenung sambil berkaca. Sebenarnya, di hati kecilnya dia sangat ingin keluar dari penjara, tapi entah kenapa dia tidak sanggup menghadapi dunia di luar sana. Di sisi lain, penjara telah mengambil haknya untuk menjadi manusia yang beradab dan membuatnya menjadi sangat kejam. Di titik ini dia mulai merasa dilema, apalagi anaknya sudah dewasa. Sementara itu, para sipir mendatangi kamarnya secara diam-diam saat Steve sedang tidur. Dan 1 bulan kemudian, Marcus kembali ke kamar selnya setelah menjalani hukuman di sel isolasi. Dia lantas berterima kasih kepada Steve karena telah menolongnya mengusir napi yang mengancamnya waktu itu.
Di hari itu, Steve lagi-lagi dikunjungi oleh pengacaranya, dan kali ini sang pengacara mengirimkan titipan foto dari anak Steve. Tetapi napi brutal ini menolaknya meskipun telah dibujuk. Menurutnya, dia tidak layak bertemu dengan anaknya, apalagi menjadi seorang ayah. Lagi pula, anaknya pasti juga malu punya ayah yang dipenjara seperti dirinya. Terlebih lagi, dia juga telah membunuh istrinya sendiri. Hari berikutnya, dia melakukan transaksi barang haram dengan Frank. Di sisi lain, Marcus juga melakukan hal yang sama dengan sesama napi kulit hitam. Lalu ketika sel mereka sedang kosong, salah satu anggota geng pesaingnya datang dan menggeledah kasur Steve. Dan saat Steve juga Marcus masuk ke dalam kamar, inilah yang terjadi. Sesaat setelah pengeroyokan, Steve diamankan oleh kepala sipir. Dia lalu dipindahkan ke sel terpisah untuk menghindari serangan lanjutan. Sementara itu, Marcus dibiarkan di sel itu seorang diri. Pemuda ini lalu membarikade kamar selnya dengan kasur dan peralatan yang ada untuk mengantisipasi serangan tersebut. Di sini dia benar-benar terlihat ketakutan, dan meski sudah ditenangkan oleh sipir, dia tetap menolak membuka pintu dan keluar dari sel tersebut. Akhirnya sipir pun membawa Steve untuk membujuknya keluar. Kemudian Marcus menjelaskan bahwa ayahnya memiliki hutang kepada geng barang haram, dan jika dia tidak segera membayarnya, maka nyawanya akan terancam di penjara tersebut. Steve pun mengatakan kalau dia akan memastikan semuanya aman, namun Marcus justru berniat untuk COD dengan malaikat maut. Mendengar itu, Steve pun langsung mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, Steve selalu melindungi Marcus, dan hal itu sedikit demi sedikit mengubah kepribadiannya menjadi lebih slow. Steve pun kemudian memanggil Wilson, si ketua geng barang haram, ke kamarnya. Steve kemudian meminta tolong kepada Wilson untuk tidak mengganggu Marcus lagi. Namun karena Marcus telah berani melawan anggotanya, si ketua pun menolak untuk berdamai. Mendengar penolakan itu, Steve pun kembali membrutal. Besoknya, Frank menanyakan alasan Steve melindungi Marcus, dan Steve beralasan bahwa dia ingin menyelamatkan Marcus agar tidak seperti dirinya. Dia sangat berharap bisa menyelamatkan Marcus dari kekejaman penjara. Namun, menurut Frank, sekarang Steve sendirilah yang lebih terancam karena telah melukai Wilson. Akan tetapi Steve tidak takut, dan bahkan dia bisa melakukan aksi brutal dan keji tanpa rasa bersalah sedikit pun karena dia yakin orang sepertinya memang pantas berada di dalam penjara. Di malam hari sambil bercermin, Steve teringat masa kecilnya saat dia masih sekolah. Kala itu, dia pertama kali melihat mayat kelinci yang dipukul dan ditendang oleh anak-anak lain sampai hancur. Anak-anak itu tertawa layaknya psikopat hingga membuat Steve benar-benar murka, dan kemarahan itu pun kembali muncul ketika dia memergoki istrinya berselingkuh. Steve lalu berhalusinasi dan melihat dirinya yang masih kecil. Kemudian dia bertanya apakah dia benar-benar ingin bertemu dengan anak kandungnya. Namun Steve dewasa takut akan membahayakan anaknya sendiri. Beberapa hari setelahnya, Marcus curhat kepada Steve bahwa dia sangat tertekan, cemas, dan selalu merasa terancam, baik di dalam maupun di luar penjara. Dan menurutnya, satu-satunya cara untuk terbebas dari penderitaannya yaitu hanyalah mati. Namun Steve tidak suka dengan mental lemah seperti itu, sebab hidup di penjara memanglah keras. Hari itu, dia kembali bertemu dengan pengacaranya. Dia kemudian memberitahu pengacaranya tentang ketakutannya akhir-akhir ini. Intinya, dia takut jika bertemu dengan sang anak, dia akan menunjukkan sifat yang buruk. Selain itu, dia juga tidak mengerti kenapa anaknya ingin bertemu dengan pembunuh ibunya sendiri.
Setelah pertemuan tersebut, dia berhalusinasi lagi dan bertemu dengan adiknya di dalam kamar penjara. Menurut adiknya, satu-satunya cara Steve keluar dari penjara hanyalah dengan cara mati karena semua orang sangat membencinya. Bahkan, ibunya pun tidak sudi menjenguknya selama ini. Steve yang merasa ditekan oleh bayangan adiknya pun marah-marah. Dia merasa bahwa tidak ada salahnya dibenci oleh orang lain. Because in here I survived. For another reason I can't understand, I can't stop myself from doing it again. I know I'm not leaving this place. Di hari-hari berikutnya, Steve terlihat menyibukkan diri di penjara dengan berolahraga sambil berpikir dan merenungkan kembali untuk bertemu dengan anaknya. Kemudian Marcus yang sedang menggunakan barang haram di kamarnya didatangi oleh salah satu anggota geng barang haram yang mengancamnya tempo hari. Di sini dia dipaksa untuk menelpon keluarganya agar segera membayar hutang karena kalau tidak Marcus akan terluka. Namun Marcus tetap menolaknya sehingga dia diancam dengan sebuah fakta bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Di sini Marcus pun pura-pura mengalah menuruti permintaannya hingga Marcus melihat sebuah kesempatan untuk melakukan hal ini. What'd you say? Nothing. Please, man, what? Besoknya ketika Marcus sedang membereskan kasurnya, Steve mengatakan bahwa lebih baik kemarin Marcus membunuh si anggota geng karena sekarang situasinya akan lebih sulit lagi bagi Marcus. Karena saat ini seluruh anggota geng benar-benar menunggu kesempatan untuk membunuh Marcus. Namun nyatanya Marcus menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain lagi. Dia menganggap lebih baik mati daripada menjadi beban bagi keluarganya. Akhirnya Steve menyuruh Marcus berkelakuan baik dan mengikuti aturan penjara jika dia ingin selamat. Selain itu, dia juga harus bersiap kalau ada serangan dadakan. Kemudian kita diperlihatkan dengan scene di mana si pengacara kembali menemui Steve. Di sini dia mengatakan bahwa Steve tetap memiliki tanggung jawab sebagai ayah bagi anaknya dan hal ini merupakan kesempatan terakhir Steve untuk menjadi bahan penilaian di persidangan. You're scared. There's no shame in feeling nervous and scared. Keesokan harinya ketika Marcus di dalam sel, dia kembali didatangi oleh dua anggota geng. Mereka lantas memaksa Marcus memakai penutup kepala. Baru sekali Marcus dipukuli, Steve dan Frank muncul dari balik pintu kamar dan menghentikan mereka. Melihat darah yang mengucur dari kepala Marcus, Steve kemudian menyuruh para jamet untuk melukai satu sama lain. You want some of this? You kill me, Jeremy. Please don't do it. Do it like you mean it. Do it. Don't. Di saat tengah malam, Steve terbangun dari tidurnya. Lalu dia mencuci tangan sambil kembali memandang cermin dan merenungkan seluruh tindakan kejamnya. Keesokan harinya, Steve kembali bertemu dengan pengacaranya. Steve diberitahu bahwa di persidangannya nanti akan didatangi oleh anak dan ibunya Steve. Dan yang bisa dia lakukan hanya menandatangani dokumen pernyataan jika dia merasa bersalah atas tindakannya. Saat dia kembali, Steve memergoki Marcus menggunakan barang haram ketika sedang sendirian di dalam kamar. Di sini, Steve sebagai sosok sahabat yang peduli menyarankan agar Marcus berhenti dan mulai fokus untuk memperbaiki diri. Namun, Marcus menganggap sekarang dia sudah aman dari kejaran geng karena dia berada dalam pengawasan sipir. Akan tetapi, Steve justru memberitahu Marcus bahwa sebenarnya sipir penjara tidak berguna. Bahkan jika Marcus ketahuan sedang memakai barang haram oleh pihak sipir, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa keluar dari penjara. Marcus pun jengkel kepada Steve dan menanyakan maksud Steve menakutinya. Steve pun menjadi kesal kepada Marcus dan menantangnya. Marcus pun akhirnya hanya bisa terdiam. I'm really sorry. Steve kembali didatangi oleh kepala sipir. Dia lantas diberitahu bahwa dirinya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk meringankan hukumannya dengan cara menemui sang anak. Selain itu, kepala sipir juga menjelaskan bahwa Marcus memilih pindah blok selnya meski kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh geng yang memburunya. Di sisi lain, Steve hanya bisa terdiam dan menunggu waktunya bertemu dengan sang anak.
Suatu hari, Marcus mendatangi Steve yang sedang membaca buku di kamarnya. Marcus menjelaskan kepada Steve kalau sebentar lagi dia akan dipindah. Mendengar itu, Steve pun menyarankan agar dia tetap waspada sebab para anggota geng masih mengincarnya. Menurut Marcus, dia sekarang tidak takut lagi karena sudah terlatih selama di penjara. Dia lalu menanyakan apakah Steve akan menemui anaknya, dan napi brutal itu pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Sebelum bertemu dengan anaknya, Steve hanya banyak berdiam diri di kamar sambil merenungi hari-harinya. Hingga akhirnya hari pertemuan pun tiba. Saat bertemu dengan anaknya, dia hanya duduk terdiam tanpa sepatah kata pun. Setelah dipaksa oleh anaknya, Steve berkata bahwa anaknya mirip seperti ibunya dan menanyakan kenapa dia tidak datang bersama neneknya. Anak Steve berkata bahwa dia memilih untuk menemui Steve sendirian. Awalnya dia mengira akan tidak sanggup bertemu dengan Steve. Namun nyatanya dia melihat Steve sama seperti manusia biasa lainnya. Apalagi dengan fakta bahwa Steve adalah ayah biologisnya. Anaknya lantas menanyakan alasan kenapa Steve selalu menghindari pertemuannya. Karena faktanya anaknya sangat ingin bertemu dengannya walaupun dia adalah seorang pembunuh. Tapi pada akhirnya dia merasa iba kepada Steve karena Steve melakukan kekejaman atas perasaan kebenciannya terhadap ketidakadilan yang ada di hadapannya. Di titik ini Steve hanya bisa meminta maaf sebab dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Namun dia sangat senang karena melihat anaknya hidup menjadi perempuan yang baik. I'm not a good father. I'm glad you realize your beauty. Now I'll be back in my world. And my duty to you will be done. Pada akhirnya Steve kembali ke dalam penjara. Dia lalu terbaring melamun di kasurnya. Lalu tidak berselang lama dia bangun dan menyayat leher Marcus. Loh, ternyata dia melakukan hal keji itu untuk menyelamatkan Marcus dari kehidupan penjara yang sangat kejam. Karena dia sadar satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan cara mati. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat kelam. Pada akhirnya Steve kembali ke masa kelamnya di penjara sebagai orang yang kejam. Seperti kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Oleh karena itu, ingatlah teman-teman, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dan setiap orang yang berbuat salah juga berkesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan dari film ini kita juga bisa belajar bahwa kita harus setia dalam menjalani hubungan. Karena orang yang diselingkuhin bisa menjadi sehancur Steve. Hidupnya menjadi kebanyakan merenung, halu, dan menjadi tambah brutal. Tumben bener. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang jok motornya sobek mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.